Dari Aula Yasri Sulaiman, Geraha Edukasia Yayasan SPA Indonesia. Inilah SPA Empowering Forum. Wah, ternyata W. Michelle terlempar sangat jauh. Ya, keluar dari itu dan itu menyebabkan dia selamat. Cuma kemudian begitu jaket mengendaranya itu dipotong itu, dia masih hidup memang, tapi langsung dibawa ke UGD dan dia menderita luka bakar 75%. Rambutnya habis, alisnya habis, bulu matanya habis, kumisnya habis, janggutnya habis, dan seterusnya habis, sampai di bawah-bawah habis semua, ya. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari itu semua, padahal itu kebanggaannya, ya. Teman-teman sekalian, bawa ke UGD, lalu istrinya dipanggil. Wah, istrinya ya sangat sedih. Yang lebih parah lagi, ternyata dia tidak hanya terbakar, dia tidak bisa berbicara, tapi bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tapi gerak kaki dan tangannya tidak bisa bergerak. Istrinya, kalau orang Jawa nyebut ngengeleng, ya. Ya Tuhan, ini kalau hidup terus gini, aku suamiku kayak begini, nggak bisa bergerak, ya, dan juga tidak bisa berbicara. Akhirnya setelah beberapa minggu berada di sana, ya, dia masih belum siuman, masih pingsan gitu, ya, masih koma. Untung belum titik, baru koma, ya. Lalu rumah sakit menugaskan seorang perawat cerdas, masih muda tapi cerdas, dirawat sampai suatu hari Pak W. Michelle itu membuka matanya, siuman. Wah, lalu dokter memeriksa dan dia hanya ketap-ketip gitu. Nah, yang hebat perawatnya memang cerdas. Dia bilang, Pak W. Michelle, saya sudah dapat kabar dari dokter, Anda tidak bisa menggerakkan apapun kecuali mata, kedip-kedip gitu, ya, dan Anda tidak bisa berbicara. Tapi kita tetap bisa berkomunikasi. Kalau pengen berbicara dengan saya, tolong saya diberi kode. Picingkan mata Anda dengan cepat, berarti Anda ingin berbicara. Gitu. Ya. Lalu saya akan mengambil board. Ada kata-kata biasa. Saya ingin makan. Saya akan tunjuk satu-satu. Kalau iya, cukup tik yes. Kalau tidak, 2 kali. Padahal kalau bahasa Inggris sama-sama yes dan no 1, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia cocok. Yes, tidak, gitu kan? 2 kali. Nah, pengen makan? Tapi kalau bukan ini yang Anda kehendaki, kata-katanya bukan dari kata-kata biasa, saya akan sediakan ini board. Abjad A sampai Z saya bagi menjadi 4 bidang. Saya akan nunjuk apakah huruf pertama ada di sini. Kalau iya bilang ya, kalau tidak saya akan pindah. Nah, meskipun lambat, misalnya dia ingin bicara aku pengen ketemu istriku gitu, ya. Ya A, K, U dan seterusnya gitu sampai istriku terakhir U. Ya. Nah, meskipun lambat tapi bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Pintar sekali perawatnya ini, cerdas. Suatu hari W. Michelle memberi kode, dik, mau bicara. Yang ini enggak semua. Akhirnya pakai huruf-huruf itu. Ternyata dia ingin berbicara begini. Suster, kan pakai ini. Apa? Respirator, ya. Kalau dicopot meninggal. Karena saraf-saraf di sekitar hidungnya tidak berfungsi. Suster, aku ingin bernapas tanpa alat yang ada di hidungku, tolong dicopot. Susternya, enggak bisa, mister. Kalau dicopot mati, gitu, ya. Ini ada hubungannya dengan mungkin keturunan Madura, ya. Ada yang Madura, nggak bisa, mister. Ya, oke. Terus, tolong, aku mau belajar. Akhirnya
copot, diangkat kan ada karetnya gitu kan, pelan, set, tutup lagi, dek, ya kan? Nggak bisa napas, mister, ate. Ternyata dia gini lagi, ternyata dia bilang one more time, sekali lagi. Wah, Anda ini benar-benar ngeyel. Hanya diangkat lagi, dok, tutup lagi, dok, ya kan? One more time, tarik, tutup, tarik, tutup, tarik, tutup, berkali-kali, one more time, one more time. Akhirnya setelah 32 hari susternya begitu terus, akhirnya dia bisa bernapas tanpa respirator. Dok, meskipun napasnya berat. Terus susternya langsung, wih, iso ta gitu. Langsung dia wah lapor ke dokter, dokter ternyata bisa bernapas tanpa respirator. Wah, enggak mungkin, kamu jangan mengigau. Bisa dokter, lihat sendiri. Ah, kamu itu macam-macam, lihat sendiri dokter. Ah, kamu itu. Akhirnya masuk, begitu lihat betul tanpa respirator. Dokternya, wow, miracle, gitu kan? Weh, kan dia dengar double misalnya, susternya, terus ngomong sama dia, anu dokter, dia bilang miracle your grandmother, miracle mbahmu. Aku berusaha keras sedikit demi sedikit, nyeri, sakit, tapi akhirnya aku berhasil. Miracle your grandmother. Dokternya dikatakan seumur hidup sebagai dokter baru pertama kali itu dia disebut miracle your grandmother. Wah, dia marah masuk. Akhirnya beberapa hari kemudian ngomong lagi, dik. Dia ngomong, suster, tolong aku mau belajar berbicara. Wah, pelan-pelan. Akhirnya ya dia bisa ngomong pelan. Gini, pertama itu kan minum kan harus di ini apa namanya, diselang. Suster, tolong aku pengen bisa minum sendiri. Terus, tidak bisa, mister, Anda ininya sarafnya itu sudah nggak jalan. Ya dipakai pipet dulu, jangan langsung minum sak gelas. Gitu. Hanya pertama kali dikasih, dimasukkan ke mulutnya, jangan dibuka dulu kan mulutnya. Gitu ya. Baru, oh iya ceritanya begitu. Dibuka dulu dengan susah payah, lalu pipet hanya 3 tetes diteteskan ke mulutnya. Tes. Jus jeruk. Apa yang terjadi? Begitu diteteskan, jadi 3 tetes itu bertambah dengan aur ludahnya, itu kemudian disemprotkan di wajah susternya. Susternya awalnya marah, tapi lama-lama, wow, nggak bisa nelen tapi bisa nyemprot. Berarti sarafnya berfungsi dong. Ya, hanya pelan-pelan, akhirnya bisa minum, bisa menggerakkan itu setelah 24 hari. Dan dia bisa berbicara meskipun pakai bahasa planet. Terima kasih, suster. Lalu susternya gembira, lapor lagi ke dokternya. Dokter, ternyata bisa makan sendiri, minum dan berbicara sendiri. Ah, kalau ini sih enggak mungkin. Kalau kemarin memang betul, aku lihat sendiri bisa bernapas. Kalau itu udah enggak mungkin. Wong sarafnya udah enggak jalan. Dilihat dulu dokter. Hanya dokter, kamu itu. Begitu lihat, ternyata dia sedang mengunyah. Miracle!
Kali ini sudah nggak pakai gini lagi. Miracle your grandmother. Aku berusaha keras. Aku kesakitan dan aku berhasil. Miracle your. Banyak W misal di sini ya. Akhirnya dia bisa berbicara, makan. Terakhir, suster, tolong sekarang mulai gerakkan tangan dan kakiku. Awalnya tarik ke atas, dilepas, jebluk, jebluk. Lama-lama ternyata akhirnya dia bisa memegang sendiri, meskipun maaf ya, semuanya kan terbakar sehingga tangannya itu banyak jari-jarinya yang harus diamputasi. Tapi bisa pegang. Sayangnya kakinya tetap tidak bisa diselamatkan. Suatu hari, Ustaz, aku pengen ketemu istriku. Aduh, maaf Mister, ada berita yang tidak begitu menggembirakan. Apa itu? Istri Tuan sudah menceraikan Tuan dan sekarang sudah menikah dengan wakil direktur di perusahaan Tuan. Tuan kan direkturnya. Karena Tuan dalam keadaan seperti itu, istri Tuan sekarang menikah dengan wakil Tuan. Baguslah itu. Loh, kok bagus, Mister? Ya, dulu kami bersaing mendapatkan dia. Aku yang dapat. Tapi keadaanku seperti ini. Ya sudahlah, biarlah wakilku dapat bekasku. Nggak enak sekali ya. Nah, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Double Michelle keluar dari rumah sakit. Keluar. Kenapa? Uangnya itu pas. Jadi istrinya itu menjual semua rumah dan aset-asetnya, lalu uangnya dititipkan di rumah sakit, dan begitu keluar W. Michelle tidak bisa bawa uang apapun. Dia kebingungan itu. Akhirnya ketika didorong di halaman rumah sakit, Suster, terima kasih selama ini sudah baik pada aku. Aku masih punya permintaan satu lagi. Apa itu, Tuan? Pinjami aku $100. Aku nggak punya uang. Nanti aku akan kembalikan. Wah, kali ini perawatnya, aduh, $100 tuh banyak untuk saya, Tuan. Tapi gimana ya? Ya udah sebentar, Tuan. Hanya tabungannya diambil, diberikan untuk naik bis dan bagian untuk makan. Akhirnya suatu saat dia, apa yang harus aku lakukan? Ternyata akhirnya dia melamar ke sebuah radio swasta itu ya. Tapi begitu masuk ke studionya, semua orang berlarian karena melihat wajahnya itu yang keadaannya yang mengerikan, monster gitu kan. Pergi semua. Jadi jangankan kok melamar, mereka sendiri yang sedang siaran aja ikut lari, ya. Nah akhirnya dia, kalau begitu dia lihat, tidak langsung masuk, dia lihat pada studio yang kelima. Akhirnya dia lihat itu direktur programnya sedang sibuk. Dia begitu masuk, yang lain berlarian, dia persis berdiri pakai kursi rodanya itu di depan pintu, di tengah pintu, ya. Begitu yang, Tuan, selamat siang. Bisa bertemu, Tuan? Saya sibuk ini. Sekretaris Tuan tidak ada. Ada, itu 2 orang. Nah nih, tidak ada orang, Tuan. Udah ada orang gimana? Wong studio kok nggak ada orang? Mereka pada lari semua kan? Tidak ada orang, Tuan. Kamu tuh, ini saya sedang sibuk. Lihat wajahnya. Dia mau lari kemana kan? Sudah ditutup jalannya. Kamu mau apa? Saya mau melamar. Enggak bisa. Kalau tidak bisa, saya tetap di sini, Tuan. Ya udah, nanti siaran jam 12 malam ya, 1 jam aja. Siaran jam 12 malam. Ini sekalian nih duitnya tak bayar ya. Bayar. Pergi. Jam 12 malam
Dia datang ke studio, langsung yang bagian operator itu begitu disiapkan pergi juga ya. Melihat wajahnya yang mengerikan. Teman-teman sekalian, lalu karena suaranya kan berat ya. Oi para pendengar radio yang saya hormati, hari ini bersama W. Michelle, penyiar Anda pasti belum pernah mendengar suara saya karena memang saya baru siaran hari ini. Saya hanya punya kesempatan siaran 1 jam saja dan hanya hari ini saja. Wow, langsung dia cerita tentang perjalanan karirnya dari pengusaha sampai akhirnya meledak itu di bawah truk. Lalu bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Waktunya habis 1 jam. Aku akan melanjutkan tergantung dari perintah dari Bapak Direktur Operasional. Oh, dia pergi. Besoknya telepon berdering-dering. Itu gimana itu habis meledak? Terus kelanjutannya itu bagaimana? Penyiar suruh neruskan kok, masa aku cuma 1 jam nanggung. Oh, direktur itu langsung wingi ngomong apa tau wong iki? Ya, siaran apa jam 12 malam itu? Iya, terus nggak tahu. Akhirnya udah ada banyak surat, panggil. Terus suruh dia siaran lagi. Langsung bilang, saya baru hanya mau melanjutkan kalau saya diberi waktu 1 bulan. Jam 12 malam juga nggak apa-apa. Jam 12 malam lanjutkan. Akhirnya dia justru menjadikan radio itu sangat terkenal. Bahkan suatu saat ada pemilihan wali kota di kota itu, orang-orang di kota itu mengira dia kan hebat sekali kan. Suaranya itu luar masih motivasi. Lalu banyak, siapa saja yang punya masalah besok silakan bertemu dengan saya di alun-alun kota, begitu kan. Dia kan sudah mengasuh acara motivasi bagi mereka yang galau karena terlalu banyak suratnya. Di depan kantor direktur operasional untuk menggunung suratnya, maka ini suruh selesai ini. Oh, sampai masuk aja susah ini. Tapi ini berarti radio kita sangat gemari. W. Michelle bilang, waktu kuanya 1 bulan, siapa saja yang punya masalah besok semua berkumpul di alun-alun kota. Aku akan datang menyelesaikan masalah kalian. Aku akan datang jam 10 pagi. Jam 10 pagi udah banyak orang datang mau mendengar solusi akan masalah yang dihadapi. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak ada orang. Jam 10 lebih seperempat muncullah seorang laki-laki yang pakai kursi roda itu, wajahnya, monster, kamu jangan di sana, ini nanti Pak W. Michelle yang di sana, kamu sini, kamu punya masalah juga kan, sini. Perkenalkan, akulah W. Michelle. Semua kaget. Dengarkan, apapun masalah kalian, lihat masalahku, wajahku, keadaanku. Apa ada yang masalahnya lebih berat dari aku? Kalau masalahnya lebih berat dari aku, mari konsultasi. Kalau yang lebih ringan dari aku, pulang. Masalah kalian selesai. Saudara-saudara sekalian, mereka satu persatu pulang. Bola aku ya. Soalnya berat itu, pulang. Uangnya cukup banyak. Akhirnya dia mengabari suster yang merawat dia. Uangnya kan sudah lumayan banyak, mau mengembalikan utangnya. Dicari-cari, akhirnya di kafe ketiga ketemulah suster. Selamat siang Tuan. Siang, kenapa terlambat? Tuan bilang di depan kafe, di depan studio. Oh iya kan? Iya, depan studio ada 7 kafe Tuan. Ini yang sudah kelima. Begitu ya. Ada apa Tuan? Oh ini, aku kembalikan uangmu $100. Nggak usah Tuan, saya merasa Puan
Ini merupakan kebahagiaan saya bisa berkenalan dengan Tuhan. Tuhan luar biasa. Oh, luar biasa. Betul Tuhan, saya belum pernah bertemu dengan laki-laki sehebat Tuhan. Oh, kamu harus menikah dengan laki-laki hebat seperti itu. Maksudnya menikahlah denganku. Hah? Menikahlah denganku. Tiba-tiba sang suster itu, one more time, menikahlah denganku, one more time, menikahlah denganku, one more time. W. Michel berteriak sangat keras, menikahlah denganku. Semua orang di situ mendengar. Sang perawat langsung tersenyum, get married, mari kita menikah. Langsung di sana bisa langsung ke gereja menikah. Dan akhirnya W. Michel menjadi wali kota di sana. Sayangnya ketika mencalonkan diri menjadi gubernur, dia tidak terpilih. Meskipun demikian, kisah hidupnya telah menginspirasi banyak orang, dan kini dia menjadi motivator yang hebat sekali. Anda pengen lihat wajahnya enggak? Pengen lihat wajahnya enggak? One more time. Pengen lihat wajahnya enggak? Ya wajahnya sekarang sudah lumayan lah, sudah direparasi beberapa kali, meskipun sudah direparasi 37 kali. Wajahnya tetap saja sangat jauh dari wajah yang normal, tapi berita gembiranya rambutnya sudah tumbuh kembali. Saudara-saudara sekalian, W. Michel, from pain to glory, dia merasakan kenyerian luar biasa. Dia mendapatkan pukulan hidup yang luar biasa. Tetapi itu semua justru menjadikan dia sangat kuat, menjadikan dia seorang yang memiliki mental baja. Dan dia kemana-mana dikagumi karena apapun yang dia ucapkan berdasarkan fakta, bukan semata-mata teori. W. Michel, ya, inilah wajahnya. Kita lanjutkan. Pada pertemuan bulan yang lalu saya sempat menyebut nama ini, Erik Weihenmayer, sang pendaki buta, kini berada di puncak gunung Mount Everest. Seorang yang tunanetra tapi mampu menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Tanggal 25 Mei 2001, Erik Weihenmayer menjadi satu-satunya orang tunanetra dalam sejarah yang dapat mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, puncak Everest.